Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang rekayasa bidang konversi energi. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui. Di antaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan juga air. Energi baru terbarukan disebut sustainable energy, yang berarti tersedia dalam jangka waktu yang lama. Sumber energi yang dengan cepat terisi kembali oleh alam melalui proses berkelanjutan. Sumber energi yang tidak diperbarui adalah suatu sumber energi yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui diantaranya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan juga tambang. Berikutnya kita akan membahas tentang konversi energi. Sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi, misalnya listrik. Proses mendapatkan tenaga listrik melalui proses pembangkitan listrik dengan menggunakan bahan bakar berupa batu bara, minyak bumi, gas, dan uranium untuk menghasilkan panas. Panas diubah menjadi uap melalui pipa dan turbin, di mana energi panas diubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik digunakan untuk menjalankan generator yang dapat menghasilkan listrik. Konversi energi juga dijumpai pada sistem pengeras suara dengan menggunakan mikrofon, amplifier listrik, dan juga speaker. Sistem ini menggunakan transducer, yaitu sebuah alat yang dapat mengonversi energi atau mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mikrofon sebagai transducer input mengubah energi suara menjadi energi listrik yang berupa sinyal input, diproses pada amplifier listrik menjadi sinyal output. Sinyal output diterima speaker sebagai transducer output, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga berkaitan dengan konversi energi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan berfungsi sebagai transducer, yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Mikroprosesor yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi industri menggunakan sensor yang dapat diekuivalen dengan mata, pendengaran, hidung, dan lidah pada manusia. Sensor optik diekuivalen dengan mata pada panca indera, mikrofon diekuivalen dengan pendengaran, sensor gas ekuivalen dengan hidung, dan masih banyak ragam sensor untuk proses pengendali otomatis, seperti penghitungan jumlah barang produksi, pengisian botol, pintu otomatis yang menggunakan sensor-sensor fotoelektrik.
Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalnya bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Konversi energi pada motor bakar. Energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Energi panas hasil proses pembakaran ditransfer untuk mendorong torak atau piston pada silinder, sehingga piston bergerak dan terjadi transformasi energi panas. Menjadi energi kinetik dan dikonversi menjadi energi mekanik yang menghasilkan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Adapun jenis-jenis energi diantaranya terdiri atas energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan juga energi nuklir. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Biogas juga sebagai sumber energi baru terbarukan yang diproduksi dari kotoran hewan yang dicampur dengan air kemudian diaduk dan dimasukkan pada digester untuk menghasilkan gas bio. Berikut ini adalah contoh aneka produk bidang konversi energi. Misalnya konversi energi angin, yaitu dengan kincir angin. Konversi energi surya. Konversi energi surya misalnya dengan panel solar cell. Kemudian konversi energi air, misalnya mikrohidro, biogas, biomasa, dan juga energi panas bumi. Pertama kita akan membahas tentang kincir angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling digunakan untuk mengubah energi menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Turbin angin adalah komponen yang dapat menghasilkan listrik. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik untuk memompa air atau dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Berikutnya adalah panel solar cell. Pembangkit listrik energi surya disebut juga dengan fotovoltaik, merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya diantaranya adalah modul surya, regulator, aki, inverter DC atau AC, dan juga beban listrik. Adapun keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Adapun penerapan pembangkit listrik tenaga surya dapat kita jumpai di rumah-rumah tinggal, penerangan jalan umum, untuk pertanian, industri kecil, wisata kuliner, dan juga perikanan. Berikutnya adalah mikrohidro. Arus air dapat menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin, medan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik
tergantung dari aliran air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. Selanjutnya adalah biogas. Biogas berasal dari kotoran sapi maupun kotoran manusia yang disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Kotoran tersebut dicampur dengan air, dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran atau seluri sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio. Endapan lumpur di dalam digester disalurkan keluar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampung yang berupa lumpur sisa dari proses. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas melibatkan proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen dan menghasilkan gas metan atau CH4. Bakteri metanogen bekerja anaerob dan secara natural hidup di dalam limbah yang mengandung bahan organik seperti kotoran manusia dan juga kotoran binatang, serta sampah organik rumah tangga. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti untuk memasak atau kompor, penerangan, penggerak, dan juga pembangkit listrik energi biogas. Berikut ini adalah proses pencernaan untuk menghasilkan biogas. Proses pertama adalah hidrolisis, yaitu molekul organik diuraikan menjadi bentuk karbohidrat, asam amino, dan juga asam lemak. Kedua, asidogenesis, yaitu proses penguraian untuk menghasilkan amoniak, karbon dioksida, dan juga hidrogen sulfida. Ketiga adalah asetogenesis, merupakan proses penguraian asidogenesis guna menghasilkan hidrogen, asetat, dan juga karbon dioksida. Keempat adalah metanogenesis, yaitu tahapan yang dapat menghasilkan gas metan atau CH4 dan produk lain berupa karbon dioksida, air, dan sejumlah senyawa gas lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap atau listrik. Berikutnya adalah energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Pertama, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kedua, untuk menghangatkan sebuah bangunan. Ketiga, untuk pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayur. Keempat, untuk sterilisasi susu dan pengeringan makanan. Panas yang dihasilkan berkesinambungan. Oleh sebab itu, energi ini dikatakan sebagai energi terbarukan. Berikut ini adalah manfaat produk bidang konversi energi. Pertama, pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Kedua, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan, mempunyai potensi mengurangi emisi gas karbon dioksida. Ketiga, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil, diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. Keempat, menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil.
Kelima, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah. Di antaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, dan juga kegiatan di industri kecil. Yang keenam, terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Berikut ini adalah contoh potensi produk bidang konversi energi di daerah. Pertama, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku proses pembuatan energi baru terbarukan. Kedua, potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai yang memungkinkan untuk membangkit energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Ketiga, limbah pertanian berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung kelapa, limbah tandan sawit, sekam, dan limbah industri furnitur dapat diproses dalam pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang melalui proses yang disebut dengan pirolisis, yang kemudian dapat dibuat briket. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan kerja yang bersifat material diantaranya adalah baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan juga sepatu. Adapun unsur-unsur penunjang keamanan kerja yang bersifat non-material berupa buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, dan juga petugas keamanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan K3 adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan sikap tanggung jawab atas keselamatan diri. Kedua, membiasakan menjaga kebersihan di area kerja dari kotoran atau material. Ketiga, tidak menggunakan logam cincin saat bekerja pada rangkaian berarus listrik. Keempat, rambut panjang diikat atau dipotong jika bekerja pada mesin. Kelima, menggunakan peralatan perlindungan diri berupa kacamata pada saat menggunakan peralatan dan perlengkapan yang menghasilkan skrap yang dapat membahayakan mata, pelindung telinga pada tempat yang bising, sarung tangan atau glove untuk melindungi tangan dari kecelakaan kerja, helm yang kuat dikenakan di tempat yang dianjurkan, serta menggunakan safety shoes, earplug, masker, dan pakaian kerja yang sesuai. Berikutnya kita akan membahas tentang kemasan produk. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan kemasan produk. Pertama, kemasan dibuat semenarik mungkin dan mempunyai ciri khas tertentu. Kedua, kemasan memuat informasi yang jelas dan jujur. Ketiga, desain, warna, dan bentuk menarik dengan komposisi yang seimbang. Keempat, ukuran dan material bahan kemasan sesuai dengan kebutuhan. Kelima, bahan kemasan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat proses pemindahan. Adapun label pada kemasan berisi informasi tentang hal-hal berikut ini, diantaranya: pertama, informasi produk yang sebenarnya. Kedua, foto atau gambar produk. Ketiga, logo perusahaan. Keempat, alamat produsen. Dan yang kelima, bobot produk. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda menjawab soal-soal berikut ini. Soal nomor 1.
Lakukan observasi tentang produk-produk rekayasa bidang konversi energi yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Anda dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 2. Lakukan observasi tentang bahan baku yang berpotensi untuk dibuat produk rekayasa konversi energi yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Anda dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 3. Pertama, buatlah satu produk rekayasa bidang konversi energi berdasarkan pada kebutuhan lingkungan sekitar Anda sesuai dengan ketentuan pada tabel berikut, mulai dari pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing, dan juga pengemasan. Kedua, kumpulkan hasil kerja Anda berupa laporan dan produk rekayasa bidang konversi energi beserta kemasannya. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.